Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 cabang Jatiwaringin akan mewawancarai salah satu pelaku usaha di bidang F&B yang inspiratif. Sebelumnya perkenalkan, saya Luisa Nurusania dengan NIM 63251225. Nama saya Ana Laili dengan NIM 63251252. Nama saya Siska Fauziah dengan NIM 63250757. Nama saya Febiana Nur Fauzia dengan NIM 63251480. Saya Rola Wiranyatara dengan NIM 63251384. Saya Muhammad Fadlan Abdullah dengan NIM 63250837. Mari kita saksikan hasil video wawancara kami. Halo Kak, terima kasih sebelumnya sudah mau untuk meluangkan waktunya. Nah, saya di sini mau ngobrol sedikit nih tentang usahanya yang kakak jalankan. Boleh Kak? Boleh. Sebelum masuk ke cerita usaha, boleh kenalan dulu Kak. Kakak dengan siapa? Saya Tony. Salam kenal ya Kak. Salam kenal. Kalau boleh tahu, Kakak di sini sebagai apa? Pemilik. Oh iya. Jadi Kakak di sini itu sebagai pemilik. Nama usaha di sini itu apa Kak? Dan bergerak di bidang apa? Oke, kita di sini F&B namanya Ruten. Ruten itu ruang tengah. Lokasinya terletak di mana nih Kak? Di Halim, dekat Bandara Halim. Oke Kak, jadi nanti dilanjut lagi pertanyaannya sama teman saya Kak. Lanjut pertanyaannya Kak. Usaha ini sudah berdiri mulai dari kapan Kak? Dan sudah berapa lama berjalan? Ini belum setahun sih, karena mulainya tuh dari Januari. Jadi kalau ini Desember akhir, maka akan setahun. Apa alasan Kakak mendirikan usaha ini? Oke, pertama karena sebenarnya usaha tuh udah ada sama teman-teman dari kampus dulu pas lagi kuliah di UI, ada berapa kali usaha bareng. Nah terus pengen bikin F&B. Nah tempatnya tuh ada sebenarnya, adanya di sini doang. Tapi kan ini di dalam gang, jadi ya udah akhirnya saya coba tetap bikin ini, cuman tempatnya ya udah dibagusin dikit supaya orang tetap mau datang gitu. Boleh diceritakan nggak Kak bagaimana perkembangan usahanya dari awal hingga sampai hari ini? Oke, perkembangannya sih pasti usaha dimanapun sih naik turun, cuman ya itulah kita harus siap-siap sama semuanya. Contoh sekarang nih kan ini musim hujan, sementara kan kita banyak banget outdoornya ya, kita harus siap-siap pas lagi musim hujan orang datang lebih sedikit, kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak. Apakah usaha ini sudah memiliki logo atau identitas brandnya Kak? Kalau boleh tahu boleh dijelaskan maknanya itu seperti apa? Oke, logo sih pasti ada. Jadi kalau usaha tuh memang logo kan mendukung banget kan. Identitas brand sama logo tuh kita ada. Kalau teman-teman tadi maju dari depan masuk tuh ada logonya tuh Ruten. Sebenarnya cuma tulisan aja, banner. Ada banner ya? Nah maknanya ya nggak ada sih, karena logo kita tuh tulisan aja kan, nggak ada gambarnya. Nah Ruten tuh sebenarnya singkatan dari ruang tengah. Kenapa ruang tengah? Ruang tengah tuh sebenarnya artinya tuh ruang tamu. Itu bahasa lain dari ruang tamu. Nah kalau teman-teman lihat di sekeliling sini, ini tuh rumah-rumah kecil semua. Jadi mereka nggak semua rumah punya ruang tamu. Nah jadi kita tuh pengennya ya udah kalau mereka nanti punya tamu, terus mau di serve ditanganin, terus tapi nggak ada ruang tamu segala macam ya bawa ke sini aja. Oh seperti itu ya Kak. Itu juga konsepnya juga cukup menarik banget. Terus lanjut ya Kak, apakah boleh tahu untuk jam operasionalnya itu dibuka dari jam berapa dan hari apa saja ya? Oke. Kalau hari apa sajanya kita buka tiap hari. Kalau jam operasionalnya kita close order di 9.30 malam. Jadi lebih dari 9.30 kita udah nggak bisa order lagi. Karena ini kan daerah perumahan ya, jadi nggak bisa malam-malam. Oke, terima kasih Kak untuk infonya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Makasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Biasanya pembeli di sini tuh siapa aja ya Kak? Apa anak muda atau pelanggan lokal atau orang umum? Nggak tentu sih. Biasanya anak muda, kalau jam segini anak muda. Terus nanti ada juga ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi nggak tentu sih. Oh gitu. Nah biasanya warkop ini tuh ramenya di jam-jam tertentu nggak? Atau
atau pas jam-jam pulang sekolah atau malam hari? Biasanya sih ramenya di atas jam 4. Cuman kayak sekarang aja sebelum jam 4 pun sebenarnya ada yang udah datang. Cuman di atas jam 4 sampai jam 9.30 tuh rame. Kalau boleh tahu bestseller di sini tuh apa ya Kak? Yang sering dipesan tuh sebetulnya kue tiaw kalau makanan. Itu biasanya pada bilang enak tuh kue tiaw. Terus kalau minuman sih merata sih kalau minuman tergantung selera masing-masing. Oh, kalau minuman nggak ada Nggak bestsellernya ada gitu ya? yang bestseller karena ya merata, semua orang belinya tuh ya tergantung mereka Sesuai maunya apa. ya. Oke. Kalau boleh tahu modal awal membuka usaha ini kira-kira berapa Kak? Kira-kira di 150 juta. Wah, lumayan juga ya. Omset omset per hari atau per minggu biasanya berapa Kak? Nggak tentu kalau omset sih, tapi bisa di 3 juta sampai 5 juta. Kalau keuntungan bersih per hari itu kisaran berapa Kak? Di 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau modal awalnya itu butuh berapa lama sampai balik modal Kak? Nah itu tinggal dikaliin aja yang tadi. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Tantangan terbesar selama menjalankan usaha ini apa ya Kak? Tantangannya karena ini di wilayah perumahan, jadi ya tetangga-tetangga tuh bisa marah kalau misalkan kita keberisikan atau misalkan terlalu malam, terus motor berisik, nah itu bisa marah sih. Oke, baik Kak. Yang satu lagi Kak, biasanya Kakak mengatasi atau menyelesaikan tantangan itu bagaimana ya Kak? Yang pasti pertama kita harus ngurusin izin dulu, izin ke pemerintah tuh kayak gimana, semua itu harus diurus. Terus yang kedua, kalau ada masalah sama tetangga ya didengerin, terus ya diakomodir, diikutin gitu sih. Ya, selama masih positif ya kita ikutin. Oke, baik Kak. Rencana Kakak untuk usaha kedepannya? Kita lagi bikin cabang di Bekasi, di Rawalumbu. Jadi harusnya sih hari ini buka, cuman mundur jadi minggu depan. Jadi ya itulah rencana kedepannya. Ditunda dulu ya Kak? Iya. Ada pesan gak nih Kak untuk yang mau memulai usaha? Pesannya ya kalau udah ada rencana tinggal dipikirin gimana cara ngejalaninnya aja sih, karena biasanya kita bikin rencana doang tapi habis itu nggak jalan. Wah, oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak atas sudah berbagi cerita dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Semoga usahanya semakin lancar dan banyak yang selalu datang ke sini. Amin, terima kasih teman-teman. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.